Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu di Gedung Kemenko Perekonomian. Salah satu agenda pertemuan ini adalah pembentukan Family Office. Luhut menyebut pembentukan Family Office ditargetkan terwujud tahun ini. Hal ini disebut sebagai pilot project bersama Ray Dalio yang akan berinvestasi di Indonesia. Family Office akan membantu pengembangan kawasan ekonomi khusus di Bali seperti kawasan ekonomi khusus Kura-Kura dan Sanur. Dalam beberapa tahun terakhir, Family Office makin menjadi pilihan utama keluarga kaya untuk mengelola aset dan investasi mereka secara lebih terstruktur. Layanan ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan kekayaan, tetapi juga perencanaan pajak, filantropi, hingga suksesi antar generasi dengan peningkatan jumlah miliarder global. Tren Family Office diprediksi akan terus bertumbuh seiring kebutuhan akan pengelolaan kekayaan yang lebih personal dan efisien. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan gaji petugas operasi dan pemeliharaan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air segera dibayarkan. Hal ini menyusul pembukaan blokir anggaran Kementerian PU oleh Kementerian Keuangan. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebut proses pengajuan pembayaran gaji sedang berlangsung dan ditargetkan selesai sebelum libur Lebaran. Pembukaan blokir anggaran terjadi setelah Kementerian PU menggelar rapat dengan DPR dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Surat penetapan revisi anggaran telah diterbitkan dan anggaran mulai cair sejak akhir Februari. Namun proses pencairan masih berlanjut dan membutuhkan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan. Sebelumnya sempat beredar isu PHK massal 18.000 petugas OP. Namun Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan hal tersebut tidak benar. Kontrak petugas OP memang habis pada November hingga Desember dan belum diperpanjang karena proses finalisasi anggaran masih berlangsung. Maskapai BBN Airlines resmi menghentikan seluruh penerbangan berjadwal di Indonesia sejak Februari 2025. Kementerian Perhubungan menjelaskan, alasan dibalik keputusan ini adalah rendahnya tingkat keterisian penumpang atau load factor. Sepanjang November 2024 hingga Januari 2025, rata-rata keterisian pesawat BBN hanya mencapai 50%. Rute dengan keterisian tertinggi adalah Jakarta-Pontianak sebesar 60%. Sementara Jakarta-Denpasar 51% dan Jakarta-Surabaya hanya 42%. Meski tak lagi melayani penerbangan reguler, BBN Airlines masih beroperasi untuk penerbangan charter khusus kargo dan penumpang. Maskapai ini sendiri merupakan anak perusahaan Avia Solutions Group yang berkantor pusat di Irlandia. BBN Airlines mulai beroperasi pada September 2024 dan hanya bertahan sekitar 6 bulan di pasar penerbangan Indonesia. Sektor penerbangan diprediksi menghadapi krisis besar pada tahun 2025. Sedikitnya 30 maskapai menengah dan kecil di Rusia berada di ambang kebangkrutan. Hal ini terjadi akibat sanksi Barat yang membatasi pasokan suku cadang pesawat. Sebelum perang Rusia-Ukraina pada 2022, sekitar 66% pesawat yang beroperasi di Rusia menggunakan jet buatan Boeing dan Airbus. Namun sejak sanksi diberlakukan, maskapai-maskapai di negara itu kesulitan mendapatkan komponen penting untuk perawatan pesawat. Jika kebangkrutan benar-benar terjadi, diperkirakan lebih dari 400 rute domestik di Rusia akan dibatalkan. Sejumlah maskapai besar seperti Aeroflot dan S7 Airlines masuk dalam daftar maskapai yang terancam gulung tikar. Di tengah krisis ini, beberapa pihak di Rusia berharap adanya perubahan kebijakan dari pemerintahan baru Amerika Serikat yang dapat meredakan tekanan sanksi. Namun untuk saat ini, penerbangan Rusia masih dihadapkan pada keterbatasan operasional yang serius. Amerika Serikat dan Australia terancam terlibat perang dagang baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan akan menerapkan tarif untuk produk baja dan aluminium dari Australia. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyebut kebijakan ini tidak dapat dibenarkan dan berlawanan dengan semangat kerja sama kedua negara.
Padahal sebelumnya Washington memberikan sinyal bahwa Australia akan dikecualikan dari tarif baru ini. Meski kecewa, Australia belum merencanakan langkah balasan. Albanese menegaskan bahwa pembalasan tarif hanya akan memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Australia memang bukan pemain besar dalam ekspor baja, namun merupakan penghasil utama biji besi yang menjadi bahan baku industri tersebut. Keputusan AS ini diprediksi akan memiliki dampak terhadap hubungan ekonomi dan juga diplomatik kedua negara di masa depan.